Oke Pak Budi, terima kasih ya. Hari ini saya bawa dua santri saya yang kebetulan baru aja ngikutin lomba ajang pencak silat di Riau. Ada Zaki Mubarok sama ada Rafa Aditya. Rafa Aditya. Oke, terima kasih Pak Budi waktunya. Jadi Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Busroni ini hadir sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi sistem pendidikan yang lebih terbuka dan progresif. Jadi pesantren modern itu memadupadankan kurikulum dan metode pembelajarannya Pak Budi. Jadi pesantren kita itu nggak cuma fokus di tahfiznya aja, tapi juga di pengembangan santri di bidang-bidang yang lain seperti keterampilan kan. Kayak ini dua santri kita baru aja menjuarai silat tingkat provinsi gitu. Ekskul kita tuh semua ada gurunya dan berkompeten di bidangnya. Bukan cuma belajar aja tapi juga mampu membawa santri-santri kita ikut lomba gitu. Begitu. Jadi ikut lomba. Tapi tahfiz Quran itu cuma apa ya? Musabaqah lewat Quran itu juga diikuti. Iya, itu kan dari segi tahfiz. Makanya kan kemarin yang datang tuh kepala tahfiz. Kalau di kepala tahfiz itu kita juga anak kita kemarin ada yang baru juara MTQ di daerah asalnya di Kisaran. Juara 1 juga tingkat kelurahan gitu. Karena kan ini lagi buka seluruh kelurahan, nanti baru naik kan ke MTQ nasional dan itu. Jadi kita berjalan nih beriringan semuanya gitu. Yang dari tahfiz ada, yang dari formal juga ada. Mulai dari kelurahan, nanti kecamatan, kabupaten, sampai provinsi baru nasional ya. Iya, benar. Kalau untuk program unggulan apa yang ditawarkan dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Busroni ini, dan bagaimana madrasah Pondok Pesantren Al-Busroni ini mengintegrasikan ya pendidikan umum dengan dalam kurikulum? Oke. Seperti yang tadi sudah disinggung juga, kita program keunggulannya itu yang pasti kan tahfiznya ya Pak. Jadi anak-anak kan akan menjadi penghafal Quran gitu kan. Tapi selain itu juga kita ada program, kalau yang di madrasahnya itu ada 2 Pak. Nah, yang pertama itu program dengan menerapkan kurikulum dengan pola asa, asi, dan asuh yang berbasis kompetisi. Nah, jadi kita tuh maunya mereka belajar, terus mereka juga ada outputnya gitu, nggak cuman belajar aja. Kayak gini kan, belajar silat, oh bisa ikut lomba gitu. Terus juga di semester ini ada beberapa program juga seperti olimpiade, kelas olimpiade, sama ada juga untuk kelas sastra dan lain-lainnya gitu. Terus satu lagi ada program pengembangan diri, yaitu tadi kan, untuk pengembangan diri ini bertujuan agar santri-santri ini tahu gitu mereka tuh berpotensinya di mana gitu. Jadi kita juga ada konselingnya. Jadi anak-anak ini diarahkan gitu. Ketika dia punya minatnya di mana, bakatnya di mana, diarahin ke situ. Untuk prestasinya yang sudah diraih apa saja ya, khususnya di pendidikan madrasah Pondok Pesantren Al-Busroni? Oke, yang baru banget nih Pak, ini kemarin baru pulang mereka. Kita ada prestasinya di pencak silat itu ada 2. Yang Zaki Mubarok itu juara 1 untuk kelas E pra remaja silatnya. Terus yang Rafa Aditya juara 1 di kelas B pra remaja juga. Itu tingkat provinsi? Iya, tingkat provinsi. Terus ada yang tingkat kelurahan itu lomba baca puisi, juara 2 dan juara 3 gitu. Mereka dilatih terus ya? Iya, jadi mereka kan belajar terus untuk mengasah mereka berani kan Pak gitu. Jadi adalah mental kompetisinya gitu. Ini Zaki namanya? Iya, Zaki yang ini. Zaki, enak di pesantren? Enak Pak. Enak ya? Tapi banyak yang dipelajari ya, apa nggak pening? Karena udah sering. Udah sering. Dulu pertama masuk disuruh orang tua memang pengen Sendiri. pengen sendiri di pesantren. Cita-citanya jadi apa sih? Jadi pesilat atau jadi ustadz?
Jadi ustaz. Gimana rasanya lomba di kemarin di Riau ya? Iya di Riau Pak. Mau jauh ya, diantar berarti ya. Iya sama guru silatnya Sama perginya. Ha. Gimana lombanya ramai? Ramai orang 1.000 lebih. 1.000 lebih. Kok bisa juara 1 ya dari 1.000 ya? Jadi berapa lama itu lombanya kemarin? Di sana lombanya 3 hari. 3 hari. Oh, 3 hari. Ini satu lagi di Rafa. Rafa. Itu lomba juga. Iya. Lomba silat juga. Oh, bukan panco. Itu 3 hari juga lombanya. Iya. Pesertanya berapa orang kemarin? Untuk kelas B pesertanya cuma 30 lebih. 30 lebih. Juara 1 juga. Iya juara 1. Oh, Mengalahkan 30 orang. itu silatnya langsung fighting atau enggak? Atau hanya gerakan sendiri? Fighting. Fighting. Aduh ya. Iya. Aduh, takut aku tuh. Tapi tidak terganggu dengan hafalan Qurannya, tafsirnya, Eh, dengan segala ekstrakurikuler. enggak. Mereka juga tetap ada hafalannya. Mm-mm. Ini tidurnya enak di pondok pesantren. Kalau tidur enak karena atasnya. Ada AC-nya. Makannya enak juga. Tidak. Enak. Om atau juga pesantren. Apa yang jadi? Boleh Pak Budi main-main ke pesantren. Pesantrennya Iya, bener. Merasakan pesantren ya. Iya. Itu prestasinya para pendengar yang pasti ya, kalau ada lomba-lomba langsung diikuti. Iya, jadi kita juga update terus untuk itu, dan setiap guru dari ekskulnya gitu kan kayak pasti cari informasi gitu. Jadi disitulah kita numbuhin jiwa kompetisi mereka, karena kan bukan berarti harus menang ya, alhamdulillah kalau menang gitu kan Pak. Cuman iya kita pengennya mereka juga punya keberanian gitu. Apa yang mereka pelajari itu memang bisa mereka aplikasikan gitu kan. Berarti banyak lah apanya guru-gurunya yang ngajar. Guru-gurunya kan banyak tuh. Iya, kita ekskulnya ada banyak. Ada tilawah. Ini juga kan lagi deket-deket nih mau MTQ, ada tilawah-tilawah gitu. Jadi kemungkinan dalam bulan ini ada sekitar 7 santri kita yang mau ikut MTQ dari masing-masing daerahnya gitu. Oh, 7 ya. Berarti nggak semua ya. Ya yang terprogram. Karena kan daerahnya beda-beda nih Pak. Oh gitu. Kayak kemarin kan ada yang bulan 1, ada yang ini bulan 2 gitu kan. Jadi sekarang yang terdata tuh 7 lah untuk bulan 2 ini. Mungkin selanjutnya akan nyusul Yang mau sisanya. ikut ya. Iya. Karena kan kalau untuk daerah masing-masing itu infonya orang tua kan. Nggak kangen sama mama, ayah, bunda, di rumah. Kangen ya? Kangen nggak sih? Kangen juga. Pernah nangis nggak sih kangen gitu? Pernah. Oh pernah. Pernah laki. Agak gengsi ya mengakui kangen. Berat nih. Iya. Aduh. Tapi hari ini kelas 2. Iya, mereka angkatan pertamanya di kelas 8 mereka sekarang, Pak. Jadi setahun lagi nih. Iya, setahun lagi. Tapi iya makanya ada juga yang kayak agak sedih kan. Udah mau lulus semua 5 gitu. Mereka. Nanti kalau sudah lulus dari pesantren ini mau kemana sih? Belajarnya? Lanjut pesantren? lagi? Atau enggak? Lanjut pesantren. Lanjut pesantren. Tapi Jiwa. untuk Al-Busra ini cukup di madrasah ini ya, tingkat ini aja. Untuk sekarang kita masih ada madrasah sanawiyahnya dulu, Pak Budi, belum ada yang tingkat lanjutnya. Iya Pak, jadi kami menerapkan kurikulum dengan pola asah, hasi, dan asuh tadi yang berbasis kompetisi kan. Terus untuk pembelajarannya kami menggabungkan beberapa metode seperti metode diskusi, studi kasus, proyek, dan pembelajaran berbasis teknologi juga. Tujuannya adalah untuk membuat kesan tersendiri juga untuk santri, jadi mereka punya pengalaman. Selain itu juga untuk memberikan mereka itu motivasi juga gitu kan. Sekaligus pembelajarannya itu juga menjadi interaktif dan relevan dengan perkembangan zaman. Kebetulan juga di semester ini
kita ada guru TIK, teknologi informatika, tapi khususnya di robotik. Robotik. Iya. Buat robot. Iya, jadi anak-anak akan ada belajar buat robot gitu. Dulu buat kita kayak solder. Iya, sekarang rasanya pengkodingan ya, Pak. Iya. Udah ya sesuai dengan itunya tadi. Jadi Udah satu-satu iya, kan tinggal benar. buat perintahnya mau kemana dia, mau Iya. ngapain dia. Kalau dulu kita belajarnya menolder. Oh, berarti Pak Budi itu ya? Elektronik ya. Oh, elektronik. Oke. Dan juga tadi di iklannya bahwa pendaftaran itu anak didik yang mau masuk harus fasih baca Quran. Iya. Kalau itu dalam kategori yang semana sih Mas? Ada anak juga ada yang masih gagah gitu. Iya, Itu jadi boleh masuk. nah, iya jadi boleh langsung aja dulu datang ke pondok, nanti kan akan di Tes ya. tes. Jadi kita kan nggak tahu nih nggak fasihnya gimana sama fasihnya gimana. Jadi kalau langsung ke pondok nanti ada tim-tim yang akan ngetes. Nanti akan diumumkan juga pada hari itu lulus atau enggak gitu kan. Oh, ini bisa nih. Misalnya ada yang belum fasih tapi kan sebenarnya mungkin agak lambat. Itu kan kita punya metode-metodenya gitu kan. Makanya jadinya nggak apa-apa langsung aja datang dulu ke pondok. Dicoba aja dulu, jangan langsung iya, dicoba aja dulu datang ke pondok. Jadi jangan takut nih ya. Jadi aku belum bisa loh. Belum bisa kapan jadinya? Iya, jadi boleh datang ke pondok nanti kan kita tahu mana yang ini. Kalau apa saja sih kegiatan ekstrakurikulernya selain silat ya, yang sudah menang nih lomba, dan juga ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh madrasah pondok pesantren Tapis Quran Abdullah ini apa saja sih kegiatan ekstrakurikulernya? Oke, kalau di bidang olahraga kita ada futsal sama renang Pak Budi. Terus kalau untuk di seni ada retorika dakwah, ada tilawah, ada teater, ada hadroh. Kalau bela diri tadi pencak silat. Terus kalau di bahasa itu ada bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, di sini tuh kita ngembangin bahasa mereka gitu. Kalau di bahasa Inggris kita ada program podcast juga, Pak Budi. Sama keterampilan lainnya ada pramuka, paskibra sama PMR. Itu ekskul kita. Oh, ada ya, kalian ya. Ada pertanyaan Mas, Assalamualaikum Mas Budi, saya Bang Joko nih teman Ganjang. Memang ada niat mau masukkan anaknya ke pesantren, tapi masih bingung nih pesantren mana. Kalau boleh tahu apa prestasi yang sudah diraih pondok pesantren? Itu sih pertanyaan pertama ya. Dan yang kedua, apa keunggulan pesantren ini katanya, agar saya dan istri bisa lebih yakin memasukkan anak ke pondok pesantren Abdullah Al-Busroni ini. Terima kasih dari Bang Joko di Pematang Ganjang. Oke, yang pertama tadi berarti apa? Prestasi. Yang sudah diraih. Prestasi kita ini kita baru meraih gelar pesantren sehat dari Dinas Kesehatan. Nah, itu masih satu-satunya pesantren di Sumatera Utara yang di Serdang Bedage yang udah punya itu. Jadi kita udah dinobatkan sebagai pesantren sehat. Selain itu juga kita berkolaborasi dengan banyak lembaga kan Pak Budi, Pusda, termasuk Serga FKM gitu kan. Nah, satu lagi tadi keunggulan kita. Keunggulan pesantren. Iya. Jadi selain kita menciptakan generasi yang hafal Quran, berakhlak dan berilmu dan berwawasan, yaitu tadi kita memiliki kurikulum yang berpola asah asi asuh dengan jiwa kompetisi tadi Pak Budi gitu. Itu ya, jadi buat Bang Joko itu jawabannya yang pastinya sudah meraih prestasi, ada prestasi Pesantren sehat, juga prestasi lomba-lomba dari Iya. anak didik, MTQ. ada juga guru-gurunya juga sebagai itu juri-juri di MTQ ya. Iya. Gitu ya.
Iya ada. Salah satunya. Ya, dan yang pastinya juga kalau Bang Joko kurang yakin, monggo hadir saja di pondok pesantrennya, mungkin bisa lihat-lihat dulu, boleh ya? Boleh langsung visit. Terus juga boleh kunjungi halaman Instagram kita, Facebook kita di PPTA Abdullah Al-Busroni, lengkap kegiatan kita setiap hari diupdate di situ. Betul, Bang Joko. Jadi apa namanya, menolak keraguan. Iya benar, langsung saja berkunjung. Pasti diterima itu. Oh sangat diterima Pak Budi. Karena kita juga sudah buka PPDB kan, jadi boleh kalau ada orang tua yang mau berkunjung untuk visit, melihat-lihat dan bertanya gitu. Boleh juga kontak admin kita, ada juga kan di Instagram, boleh. Itu sih. Kalau di daerah Pematang Ganjang ya. Pematang Ganjang dengan itu cukup dekat tuh ya. Dekat. Jadi nggak perlu banyak biaya minyak. Bener. Anaknya pun lari nggak jauh-jauh. Astagfirullah. Jangan lari. Tapi nggak lari. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir, apakah ada penekanan khusus nih pada pengembangan kemampuan berbahasa santai? Oh ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita ada di bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi di bahasa Inggris itu mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya lah kan gitu. Mereka mana tahu, kita kan nggak tahu nih anak-anak ini nanti SMA-nya di internasional atau gimana. Jadi dia bisa bahasa Inggris. Selain itu outputnya juga podcast bahasa Inggris. Terus bahasa Arab juga kita udah mulai dengan mereka belajar bahasa Arab dan menerapkan di asrama untuk sehari-hari Pak. Bahasa Inggris ya. Udah pandai lah sejak ini. Iya bisa belajar bahasa Inggris. Jaki. What is your name Jaki? Zaki. Ada 10 menit perjumpaan kita di siang hari ini. Para pendengar di Segi FM yang mau telepon silakan, dan juga yang mau WA silakan ya. Bang Joko ini perempuan istrinya. Iya, WA istrinya. Saya yang kepo ya, dengan foto-foto profil orang ya. Tapi sebelum kita closing, mungkin statement closing dari Ibu Titania, garantikan ya. Oke, terima kasih Pak Budi waktunya. Jadi kepada ya Bunda, jangan ragu untuk mendaftarkan anaknya ke Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Abdullah Al-Busroni dengan cara boleh kunjungi website kami ataupun boleh ke sosial media kami yang ada. Instagram boleh juga dari iklan radio. Nah, atau langsung visit ke pesantren juga boleh gitu kan untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi marilah kita bersama-sama menciptakan generasi penghafal Quran yang berakhlak, berilmu dan berwawasan. Ya. Terima kasih Ibu Ustazah Titania Baratika sudah hadir di Radio Segi FM, dan juga santri-santri yang sudah hadir di Radio Segi FM. Mudah-mudahan tidak kapal, nanti kita bisa jumpa lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.